Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kali ini saya akan membahas tentang peranan iman di dalam mewujudkan kesehatan jiwa di dalam perspektif Islam. Silakan para mahasiswa psikologi dakwah atau psikologi Islam 2 untuk menyimak penjelasan saya tentang peranan iman di dalam mewujudkan kesehatan jiwa di dalam perspektif Islam. Para mahasiswa sekalian, di dalam kehidupan modern yang penuh tekanan dan kompetisi, maka masalah kesehatan jiwa menjadi semakin nyata, semakin kompleks, gangguan kecemasan, depresi, stres, hingga perasaan hampa batin seringkali menyelimuti manusia. Maka di tengah situasi ini, Islam menawarkan sebuah solusi fundamental melalui konsep iman. Jadi iman itu bukan sekedar keyakinan abstrak, melainkan kekuatan rohani yang hidup dan aktif di dalam setiap sisi kehidupan, termasuk di dalam membangun ketenangan, membangun kesehatan jiwa. Pembahasan saya hari ini mengupas secara lebih mendalam bagaimana iman itu berperan mewujudkan kesehatan jiwa di dalam pandangan Islam dan bagaimana prinsip-prinsip keimanan itu menjadi sumber kekuatan mental, bahkan bisa menjadi terapi spiritual dan jalan pencerahan jiwa. Nanti akan saya sampaikan beberapa penelitian di dalam dunia psikologi Islam. Ternyata kekuatan iman, kemudian terapi spiritual, terapi ibadah itu ternyata mampu eh, menekan rendahnya depresi kaum muslimin. Ya, ada salah satu penelitian dari Dr. Muhammad Syarif, nanti seorang psikiater Pakistan. Lah, saya akan bahas dulu tentang hakikat kesehatan jiwa di dalam Islam. Jadi, kesehatan jiwa di dalam perspektif Islam itu bukan hanya sekedar tidak adanya gangguan mental, tetapi lebih luas sebuah kondisi keseimbangan antara hati, akal, dan perilaku. Maka seseorang yang sehat jiwanya adalah yang hatinya tenang, pikirannya jernih, tindakannya sejalan dengan prinsip-prinsip ketauhidan dan akhlak mulia. Jadi Al-Quran menggambarkan jiwa yang sempurna itu sebagai nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tentram. Yang itu disebut di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoi, ya. Kita buka surat Al-Fajr, ya, ayat 27 sampai 28. Silakan dibuka bareng-bareng. Ini gambaran jiwa yang tenang, ya, jiwa yang sempurna, itu yang disebut di dalam surat Al-Fajr nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tentram. Ya. Surat Al-Fajr ayat 27, ya, 27, 28. Ya, silakan teman-teman mahasiswa buka. Nah, itu gambaran bagaimana hakikat kesehatan jiwa di dalam Islam itu. Ya, di ayat 27, ya, 27. Silakan dibuka ayat 27 sampai 28. Wahai jiwa yang tenang, ya, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Jadi Allah juga meridhoinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kesehatan jiwa sejati itu bermula dari hati yang dipenuhi dengan iman. Tanpa iman, jiwa ini jadi rapuh.
Tanpa iman orang mudah cemas, ya. Tanpa iman orang kehilangan makna hidup, rentan terseret di dalam keputusasaan. Nah, sekarang pertanyaannya apa definisi dan hakikat iman di dalam Islam? Jadi iman di dalam Islam itu bukan sekedar percaya dalam arti pasif, melainkan membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lesan, membuktikannya dengan amal. Jadi meliputi keyakinan penuh kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir. Ya, rukun iman yang enam. Jadi iman bukan hanya meyakini keberadaan Tuhan, tetapi menyandarkan seluruh keberadaan diri kepadanya. Menyadari bahwa semua yang terjadi adalah dalam skenario ilahi yang penuh hikmah. Jadi iman itu akan menghidupkan kesadaran rohani bahwa hidup ini memiliki arah, hidup ini memiliki makna, hidup ini memiliki tujuan yang tinggi untuk mengabdi kepada Allah dan menggapai keridhoannya. Nah, bagaimana peranan iman di dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan jiwa? Yang pertama, sumber ketenangan hati. Jadi iman itu adalah sumber ketentraman batin yang sejati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tadi sudah saya sampaikan, ada penelitian dari Dr. Muhammad Syarif, seorang psikiater Pakistan. Dalam penelitiannya ternyata dia menemukan, mengamati rendahnya tingkat depresi kaum muslimin pada bulan Ramadan. Jadi ketika dia mengobati 64 pasien depresi dengan cara medis, kemudian dia membagi pasien tadi jadi dua bagian. Yang 32 orang itu hanya mendapatkan pengobatan medis saja, ya. Kemudian 32 orang lainnya mendapatkan pengobatan medis, kemudian diperintahkan untuk melakukan sholat malam, ya. Sholat tahajud di antara jam 2 sampai jam 3, jam 4 pagi, kemudian diisi dengan sholat tahajud tadi, kemudian dilanjutkan dengan zikir, ya, kemudian membaca Al-Quran, berdoa, dan beristighfar. Setelah 4 pekan, dia mendapatkan fakta bahwa di kelompok yang pertama, 78% ya, mendapatkan 78% dan 15% kelompok pertama ya, telah mampu melepaskan diri dari depresi. Jadi 78% kelompok yang kedua yang tadi dikasih pengobatan medis saja, pengobatan medis kemudian ditambah dengan sholat tahajud, zikir, membaca Al-Quran dan memperbanyak istighfar, maka ternyata 78% di kelompok yang kedua ini telah mampu melepaskan diri dari depresi. Sedangkan yang hanya pengobatan medis saja itu 15%. Jadi 5% dari mereka itu mampu melepaskan diri dari depresi. Sementara kelompok yang kedua tadi dengan pengobatan medis, kemudian ditambah melakukan sholat tahajud, kemudian zikir, membaca Al-Quran, berdoa dan memperbanyak istighfar, ternyata 78% kelompok yang kedua ini tadi mampu melepaskan diri dari depresi. Jadi yang pertama tadi, peranan iman adalah dia adalah sumber ketenangan hati. Jadi berdasarkan riset tadi dari Dr. Muhammad Syarif, seorang psikiater dari Pakistan, ternyata membuktikan bahwa peranan iman, ya, peranan iman tadi dengan melakukan sholat tahajud, jadi dibagi dua kelompok tadi, dari 64 pasiennya, 32 orang itu hanya untuk pengobatan medis saja, sedangkan yang kedua, pengobatan medis ditambah dengan kemudian sholat tahajud, mereka diminta untuk melakukan sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berzikir, berdoa, memperbanyak istighfar, ternyata 78%
pasiennya tadi itu mampu melepaskan diri dari depresi. Sedangkan kelompok yang pertama yang hanya pengobatan medis hanya 15%. Yang kedua, teman-teman sekalian, peranan iman di dalam kesehatan mental dan jiwa itu ternyata yang kedua adalah penangkal kecemasan dan depresi tadi. Tadi sudah saya sebutkan hasil riset penelitian seorang psikiatri dari Pakistan. Maka ketidakpastian masa depan sering itu menjadi sumber kecemasan. Namun seorang mukmin diajarkan untuk bertawakal, ya, menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah berikhtiar. Jadi sebenarnya tawakal itu mengiringi seluruh aktivitas. Jadi tawakal itu letaknya di depan, tengah, dan belakang. Dan tidak meninggalkan ikhtiar, dan tidak juga meninggalkan doa. Jadi doanya juga sekencang-kencangnya, ikhtiarnya sekuat tenaga, pasrah sepasrah-pasrahnya. Maka sikap tawakal ini akan membebaskan jiwa dari kecemasan yang berlebihan. Sebagaimana hadis Nabi, seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore dalam keadaan kenyang. Jadi iman mengajarkan manusia untuk melakukan usaha terbaik namun tetap menyandarkan hasilnya kepada Allah. Sehingga menghindari rasa frustasi, menghindari rasa depresi ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, memberikan makna dan tujuan hidup. Jadi salah satu penyebab utama krisis jiwa adalah hilangnya makna hidup. Maka dalam Islam, iman itu memberikan makna yang dalam terhadap eksistensi manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah. Jadi, teman-teman sekalian, seorang yang beriman itu tahu bahwa hidup ini bukan kebetulan tanpa arah, melainkan perjalanan suci menuju pertemuannya dengan Allah. Lah, kesadaran inilah membuat hidup terasa bermakna, membuat hidup terasa penuh semangat dan jauh dari kehampaan jiwa. Poin yang keempat, iman itu mengokohkan daya tahan mental. Jadi iman menanamkan sikap sabar di dalam menghadapi kesulitan, syukur di dalam meraih nikmat, dan ridho di dalam menerima ketentuan. Ketiga pilar inilah yang mampu memperkokoh daya tahan mental. Atau kalau bahasa Inggrisnya, resiliensi seseorang. Jadi mampu memperkokoh daya tahan mental seseorang. Jadi orang beriman itu tidak runtuh karena ujian. Justru dengan setiap ujian itu akan memperkuat karakter kedewasaannya. Poin yang kelima adalah menghaluskan emosi dan akhlak. Jadi iman itu mendorong pembentukan akhlak mulia seperti kasih sayang, pemaafan, rendah hati, dermawan, tidak mudah marah. Maka jiwa yang dipenuhi dengan akhlak mulia, maka ini lebih damai hidupnya, stabil secara emosional. Maka dikatakan oleh Rasul, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Maka dengan akhlak yang luhur, seseorang itu dapat membangun hubungan sosial yang sehat, mengurangi konflik batin, menjaga ketentraman jiwa. Maka pertanyaan selanjutnya adalah sekarang bagaimana implementasi iman untuk terapi kesehatan jiwa? Pertama, membangun rutinitas spiritual. Jadi ibadah seperti sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, itu bukan sekedar kewajiban ritual, tetapi merupakan makanan yang bergizi ya bagi jiwa. Ya, ya. Gizi spiritual, sholat 5 waktu misalnya, menjadi jeda spiritual yang merefresh jiwa dari tekanan duniawi tadi itu. Jadi ada penelitian yang cukup bagus hasilnya. Ya, ketika 64 pasiennya Dr. Muhammad Sarif yang depresi, ya satu menggunakan pengobatan medis saja dibagi dua kelompok, yang satu pengobatan medis ditambah dengan apa? Sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran, zikir, kemudian doa dan istighfar, ternyata mampu 78% dari kelompok yang melakukan terapi ditambahi dengan apa?
kekuatan iman dan ibadah tadi itu mampu melepas 78% dari mereka melepas diri dari depresi. Yang kedua adalah berdoa tadi ya. Tadi sudah disampaikan di setnya. Berdoa dan bertawakal. Jadi doa adalah bentuk komunikasi yang paling intim antara hamba dengan Tuhannya. Melalui doa lah seorang muslim mencurahkan semua keresahannya, mempercayakan segala urusan kepada Allah, dan menguatkan dirinya dengan kekuatan ilahi. Dan yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah obat syifa bagi penyakit hati. Ya, kita bisa buka ayatnya, silakan dibaca, dicari surat Al-Isra teman-teman sekalian ayat 82. Jadi dengan membaca Al-Quran selain mendekatkan diri kepada Allah, Al-Quran itu adalah syifa, obat dari penyakit hati. Ya, surat Al-Isra ya. Ayatnya ayat 82. Kita coba buka di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 82. Di situ Allah sudah menyebutkan. Dan pastilah kalau sudah Allah menyebutkan, dan itulah fungsi Al-Quran, salah satu fungsi Al-Quran. Di situ disebutkan eh, wa nunazzilul wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa ya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat, syifa, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi merenungi ayat-ayat Allah itu mampu membangkitkan harapan, mampu membangkitkan ketenangan dan pencerahan rohani. Dan yang tidak kalah penting, yang keempat, membangun pola pikir tauhid. Jadi membangun pola pikir tauhidik. Seorang muslim itu harus membiasakan berpikir tauhidik, melihat segala peristiwa yang hidup ini dalam bingkai ketauhidan. Sehingga menumbuhkan sikap optimis, lapang dada, keberanian menghadapi risiko. Ini beberapa kutipan dari beberapa ulama besar Islam, teman sekalian. Misalnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menulis ketentraman hati. Kata beliau, tidak mungkin tercapai kecuali dengan mengenal Allah. Maka siapa yang mengenal Allah, ia akan mencintainya, dan siapa yang mencintainya, ia akan merasa tentram di dalam mengingatnya. Jadi penjelasan ini menguatkan bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah adalah kunci utama kesehatan batin, kunci utama ketenangan jiwa. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarid Asy-Syalikin, Ibnu Qayyim menyatakan dalam hati manusia itu terdapat kekosongan yang tidak bisa diisi kecuali dengan cinta kepada Allah, kembali kepadanya, selalu berzikir kepadanya. Maka bila hati dipenuhi selain itu, maka ia akan terus merasa resah, dia akan terus merasa sedih, dia akan terus merasa tersiksa. Maka pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini menegaskan bahwa penyakit jiwa yang hakiki itu bersumber dari jauhnya hati dari Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Fathur Rabbani, beliau berkata, carilah ketenangan hatimu dengan duduk di hadapan Allah. Hilangkan kegelisahanmu dengan memperbanyak zikir, dan tiada obat bagi jiwa kecuali kembali kepada rohnya. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi saran beliau ini memperlihatkan bahwa ketenangan bukan datang dari dunia luar, tetapi dari keterhubungan batin kita dengan Allah. Kemudian Syekh Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti di dalam bukunya Al-Iman, Hakikatuhu, Khawasuhu, Nawakiduhu, beliau mengatakan iman yang kokoh itu menjadikan seseorang itu berjiwa besar, tahan menghadapi cobaan, dan tidak mudah goyah. Sebab apa? Ia sadar
bahwa seluruh hidupnya di dalam genggaman kasih sayang Allah. Jadi kutipan ini menegaskan bahwa daya tahan jiwa itu bertumbuh pada kekuatan iman. Sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, maka iman itu adalah cahaya di dalam kegelapan, kekuatan di dalam kelemahan, dan penyejuk dalam kegelisahan. Maka dalam Islam, kesehatan jiwa bukan sekedar urusan medis, tetapi erat terkaitannya dengan kekuatan iman. Maka iman yang kokoh itu akan mampu membangun jiwa yang tangguh, hati yang tentram, pikiran yang sehat, hidup yang bermakna. Oleh karena itu, memperkuat iman bukan hanya jalan menuju keselamatan akhirat, tetapi menjadi pondasi utama untuk mewujudkan kesehatan jiwa di dunia. Maka di tengah dunia yang penuh tekanan ini, teruslah kita memperbarui iman, menghidupkan hubungan kita dengan Allah, memperdalam makna keberadaan menjadi kebutuhan pokok bagi setiap jiwa yang merindukan ketenangan dan kesejahteraan sejati. Teman-teman sekalian, teman-teman nanti bisa juga baca buku-buku klasik dan modern, misalnya Ihya Ulumuddin ya, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kemudian Madarid As-Salikin ya, yang yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Fathul Rabbani, Anda bisa baca karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Al-Iman, Hakikatuhu, Khawasuhu, Nawakiduhu, karya eh, Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah, ini beberapa buku-buku klasik dan modern yang Anda bisa baca. Kemudian Badri Malik, ya, Dilema Psikologi Modern, satu kritik Islam, Anda yang diterbitkan oleh Gema Insani Press, itu juga bisa jadi referensi. Kemudian Sulaiman Abdul Karim, Psikologi Islam Membangun Jiwa Sehat di dalam Perspektif Islam. Atau Anda baca buku Psikologi Islam, membahas lengkap manusia, penyakit kejiwaan dan terapinya, yang ditulis oleh seorang ilmuwan dari Pakistan, Dr. Muhammad Izzuddin Taufik. Ya, jadi Anda bisa memperkaya bacaan-bacaan Anda tentang psikologi Islam. Mungkin ini sampai di sini dulu teman-teman sekalian. Tetap semangat, ya, tetap semangat di dalam menuntut ilmu dan belajar lebih keras. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ya, untuk kali ini saya tidak bisa hadir di kelas, tetapi saya coba bertemu dengan Anda via YouTube ini. Mudah-mudahan tetap semangat belajar. Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kebelimpahan. Jangan pernah menyerah. Salam dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.